Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukinem, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 10 Kerinci, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang merupakan hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 10 Kerinci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kami dari CGP Angkatan 9 mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah kami berkaitan dengan pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih pada Sukinem dan Pak Kasri sebagai kandidat untuk angkatan 9 ya. Sebelumnya sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan, saya memperkenalkan diri, yang mana saya adalah sebagai Kepala SMP Negeri 10 Kerinci, Sekolah Penggerak angkatan 1. Itu dari pengalaman kurang lebih 4 tahun saya berada di sekolah ini, itu mengalami beberapa katakanlah permasalahan, pertama dari Bapak Ibu guru yang bersama-sama kita hadapi di sekolah ini. Selesai itu untuk pengenalannya, jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, mana saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bukan moral. Jadi saya sudah dipelajari beberapa yang saya ambil poin-poin saja, yang mana cara saya untuk mengklasifikasi itu kasus-kasus mana yang termasuk dilema etika, mana yang bukan moral. Jika dia termasuk rujukan moral, jelas dipilih kasus yang benar. Apabila jika dia di dilema etika, maka saya pilih sesuai kebutuhan yang mana saja. Itu singkat yang saya pilih. Saya itu jawaban saya. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Terima kasih. Tentu di sekolah kita ada warga sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pendidik. Tentu setiap persoalan mengenai etika, ada etika yang di sekolah, saya selalu melakukan musyawarah dengan setelah rekan-rekan yang ada di sekolah, dengan melakukan musyawarah bersama. Kemudian Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berkenaan dengan langkah-langkah tentu sesuai dengan pengalaman kita beberapa tahun terakhir, matematika atau bukan moral di sekolah kita. Yang pertama tentu kita pahami kasus dulu. Setelah kita pahami kasus, kemudian yang kedua kita identifikasi masalahnya Pak, soalnya Pak. Kemudian setelah itu kita kumpulkan
informasi baik dari apel, kemudian wali kelas, BK, sekolah semua kita lah kita kumpulkan informasi, kemudian kita analisis kasusnya. Setelah kita analisis, kita buat nanti petisi solusinya apa kira-kira ya, kemudian kita baru kita pilih yang sesuai yang terbaik. Tentu untuk sesuai dengan kebutuhan siswa tidak bisa, tentu kita cari yang solusi yang terbaik untuk sekolah kita. Kemudian kita rencanakan implementasinya. Nah, setelah itu kita monitor, itu kita evaluasi lagi. Dan terakhir tentu kita belajar dari pengalaman tersebut. Rasa Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. hal apa saja selama ini merupakan Tantangan. ya, di tantangan sekolah tentu beragam, kompleks lah, kompleksitas, kemudian tekanan waktu juga, kemudian kita di sekolah juga keterbatasan waktu, keterbatasan informasi yang saya dapat. Kemudian tentu yang tidak kalah penting risiko yang kita hadapi nanti. Saya rasa yang saya ketahui selama ini. Baik Pak, untuk yang nomor 6 ini, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau jadwal gini, itu sesuai dengan tingkatan kasus. Kalau kasus kecil bisa diselesaikan itu di tempat saja, tidak perlu menunggu-nunggu, tidak perlu dijawabkan. Jadi yang kecil kita selesaikan. Kemudian kalau kasusnya besar, itu tempat jadwal untuk kita rencanakan sehingga keputusan yang kita ambil itu dapat kita pahami bersama. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini sudah saya sampaikan tadi. Tentu kalau kita di organisasi sekolah, tentu yang sangat bantu untuk rekan kita semuanya. Tanpa kerjasama tentu tidak akan bisa diselesaikan. Itu yang membantu mulai daripada guru mapel, bantu selain guru mapel, kemudian ke wali kelasnya, kelas anak kita. Kemudian di sekolah kita juga kita sudah menyiapkan guru BK, dan informasi yang terakhir itu saya dapat dari setelah di klasi nanti kebetulan dari wakil kepala sekolah. Itu banyak yang saya dapat informasi itu dari wakil kepala sekolah. Itu. Kemudian ini Pak yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi dari pengalaman kita selama ini, untuk bahwasanya untuk mengambil keputusan itu lebih ditiberatkan kepada kebutuhan yang besar, kebutuhan yang diprioritaskan saat itu. Yaitu walaupun semua persoalan itu penting, tapi mana yang mendesak, yang bisa tidak soal tidak kemana-mana, itu maka yang mendesak dulu itu yang kita hadapi. Itulah kira sedikit yang saya ketahui. Mungkin ada lebih yang dari itu yang bisa pahami, dan nanti bisa dikembangkan sendiri. Apa yang saya sampaikan tadi, itulah yang akan saya sampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah bersedia menerima wawancara kami. Terima kasih Pak. Demikian pemaparan saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.